Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Adapun NIM saya yaitu 091088042342 dari kelas C, Administrasi Publik semester 2. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi. Pengertian klasifikasi data adalah proses mengatur atau mengelompokkan data menjadi kategori berdasarkan ciri-ciri atau atribut yang dimiliki oleh data tersebut. Nah, adapun tujuan klasifikasi biaya, yaitu dalam penelitian sosial, klasifikasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya, dapat digunakan untuk mengidentifikasi demografi responden, memahami perilaku atau sikap tertentu, atau membandingkan hasil dari berbagai kelompok atau kategori. Ada 5 kategori klasifikasi data. Yang pertama, klasifikasi data berdasarkan sumber data, yaitu data internal dan data eksternal. Yang kedua, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan, data transaksional dan data time series. Adapun keempat, klasifikasi data berdasarkan jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang terakhir yaitu klasifikasi data berdasarkan sifat data, yaitu data diskrit dan data kontinu. Ada 4 jenis utama pengklasifikasian data yang sering digunakan dalam penelitian sosial, yaitu data nominal, data ordinal, interval, dan data rasio. Yang pertama, data nominal. Ini adalah jenis data yang dikategorikan tanpa urutan atau hierarki tertentu, contohnya termasuk jenis kelamin atau ras. Yang kedua, data ordinal. Jenis data ini melibatkan peringkat atau urutan, contohnya termasuk peringkat pendidikan atau tingkat kepuasan. Yang ketiga, data interval. Data ini memiliki urutan dalam selisih antara nilai yang konsisten, tetapi tidak memiliki titik awal yang sebenarnya, contohnya termasuk suhu dalam derajat Celcius. Nah, data rasio ini mirip dengan data interval tetapi memiliki titik awal yang sebenarnya, contohnya termasuk usia atau pendapatan. Adapun langkah-langkah mengaplikasikan metode klasifikasi data yang tepat, yaitu mengidentifikasikan jenis data, menentukan metode klasifikasi data yang tepat, mengaplikasikan hasil klasifikasi, menganalisis hasil klasifikasi, dan mengevaluasi klasifikasi. Adapun kelebihan dan kekurangan klasifikasi data, yaitu setiap jenis klasifikasi data memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Misalnya, data nominal mudah untuk dikumpulkan dan dianalisis, tetapi tidak menyediakan informasi tentang urutan atau selisih antara kategori. Sebaliknya, data rasio menyediakan informasi yang paling detail, tetapi dapat lebih sulit untuk dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya yaitu materi populasi dan sampel. Nah, adapun pengertian populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu-individu yang hendak diteliti. Individu atau satuan ini bisa dapat dibentuk orang, peristiwa, benda, dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.